Selamat pagi Bapak Ibu Tuhan, silakan duduk. Terima kasih tim musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Baik, pagi hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah It's not mine, bukan milik saya, atau kita perlu setia dalam harta orang lain. Untuk itu kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Bisa tolong ditampilkan Lukas pasal yang ke-16 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Oke. Kita akan baca bersama-sama ya. Cuma 3 ayat. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Bapak Ibu, sebenarnya kalau boleh pilih saya ini lebih suka bicara topik yang lain daripada topik uang. Karena kalau kita bicara topik uang dari mimbar ini, seringkali orang salah mengerti. Seringkali orang berpikir negatif, baik tentang gereja, baik tentang Tuhan, apalagi tentang hamba Tuhannya ya. Tapi saya mau beritahu kepada saudara bahwa soal uang itu soal yang sangat penting. Tahu dari mana kalau soal uang soal yang sangat penting? Yesus sendiri bicara soal uang jauh lebih banyak dari bicara soal topik-topik yang lain. Itulah sebabnya sepanjang bulan ini, seperti saya sampaikan 2 minggu yang lalu, dan minggu pertama sampai minggu keempat, kita akan bicara soal uang. Suka atau tidak suka, saya akan bicara soal uang, supaya saudara bisa mendapatkan pengetahuan yang benar, yang alkitabiah tentang konsep keuangan, supaya saudara tidak negatif thinking lagi kepada gereja, kepada hamba Tuhan, dan kepada Tuhan khususnya ya. Karena apa saudara? Karena gereja itu ada bukan untuk cari untung. Gereja ada, rugi juga nggak apa-apa. Yang penting Injil diberitakan, orang bertobat, orang hidupnya diubahkan. Gereja ada bukan cari untung. Kalau gereja cari untung, saya juga tidak mau jadi hamba Tuhan, saudara. Karena bukan untuk cari untung, tapi untuk memenuhi panggilan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Ya, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang maha kaya. Amin. Dia tidak butuh uang saudara. Sama sekali dia tidak butuh uang saudara. Justru dia sumber berkat buat kita umat manusia yang khususnya percaya kepada dia. Apa tujuan Yesus datang ke muka bumi? Yohanes 10 bilang, aku datang supaya kamu, saudara dan saya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya dia datang untuk memberi. Yang kedua, dia datang untuk memberi. Yang ketiga, dia datang untuk memberi. Iblis, si pencuri itu, dia datang untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan. Dia, iblis itu mengambil, dan mengambil. Jadi kalau saudara kehilangan berkat, kehilangan kesehatan,
kehilangan damai sejahtera, kehilangan masa depan, kehilangan pengharapan, semuanya bukan karena Tuhan, tapi karena iblis. Masalahnya satu, iblis itu menyamar sebagai Tuhan, menyamar sebagai malaikat terang, sehingga banyak orang akhirnya begitu dia merasa kehilangan, dia tunjuk Tuhan. Tuhan kenapa? Ya, yang disalahkan selalu Tuhan. Padahal Tuhan tidak perlu apa? Tuhan datang untuk saudara dan saya. Tuhan datang untuk memberkati saudara dan saya. Dan itu yang saya mau sampaikan kepada saudara semua. Jangan sampai saudara tertipu oleh iblis. Dia selalu lempar batu sembunyi tangan. Dia mau sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Dia mau ambil apa yang saudara miliki. Dia mau habiskan semua menjadi jatah saudara. Si belalang pelahap itu dia mau habiskan semua jatah saudara. Dan dia mau bilang sama saudara, Tuhan yang ambil. Ya, jadi jangan sampai kita salah. Dan itulah sebabnya gereja harus mengajarkan dan menekankan soal konsep-konsep keuangan yang alkitabiah. Karena apa? Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan uang, cinta uang. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa uang, ya. Nah, dari Lukas pasal yang 16 yang tadi barusan kita baca, sebenarnya Tuhan sedang bicara apa sih? Tuhan sedang bicara apa dari Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 12? Kalau kita baca Lukas 16 ayat 10 sampai 12, itu adalah lanjutan. Namanya juga ayat 10, berarti ada ayat 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi dia sambungan dari ayat 1 sampai ayat 9. Ayat 1 sampai ayat 9 itu bicara soal apa? Coba bisa ditampilkan gambarnya. Nah, ya. Judulnya Lukas pasal ke-16, judulnya adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Jadi sedang bicara soal apa? Bicara soal apa? Sedang bicara tentang perumpamaan, ya. Loh, iya kan? Perumpamaan kan? Kalau artinya perumpamaan itu apa, saudara? Artinya apa yang diceritakan oleh Yesus itu, pertama ada makna rohaninya, ya, ada makna rohaninya. Dan yang kedua, apa yang diceritakan Yesus, dia bukan bicara soal bendahara si A, bendahara B, atau bendahara C, bukan. Misalnya saudara seorang bendahara di kantor, bukan bicara soal saudara gitu loh. Tapi dia mau supaya setiap murid-muridnya, dia sedang bicara sama siapa? Sama murid-muridnya. Artinya kalau dia bicara sama murid-muridnya, berarti dia bicara sama siapa? Sama saudara dan sama saya, ya. Dia bicara supaya dia ceritakan perumpamaan ini supaya saudara dan saya, murid-muridnya, bisa menangkap pesan di balik cerita itu, bisa menangkap maksud Tuhan di balik cerita tersebut. Dan sebelum kita bisa menangkap maksud Tuhan di balik perumpamaan yang dia sampaikan, saya mau klarifikasi dulu, ya. Saya mau klarifikasi dulu kepada saudara paling tidak 4 hal, ya. Pertama, Yesus sedang cerita sama siapa? Murid-murid. Kita adalah murid-murid. Artinya Yesus sedang bicara sama saudara dan saya. Oke, setuju ya? Jadi ayat ini, apa yang kita bicarakan, ini bicara bukan soal orang yang di luar sana, tapi bicara untuk kita yang ada dalam ruangan ini. Bukan untuk yang ada di gereja lain, tapi untuk saudara dan saya yang ada di dalam ruangan ini. Yang kedua,
Menurut saudara, siapakah yang Yesus maksudkan dengan si bendahara tersebut? Dia Pak, itu dia bendahara tuh. Si Nova tuh bendahara tuh. Oh, Pak Amin bendahara. Oh, emang Pak Amin bendahara? Apa begitu? Bicara soal siapa? Kau tahu? Bukan orang Farisi, bukan ahli Taurat, bukan tentara Roma. Karena Yesus sudah bicara sama murid-murid, pasti yang dimaksud dengan bendahara itu saudara, ya. Murid-murid, dia sudah bicara sama kita, ya. Terus yang ketiga, siapakah orang kaya atau bos yang diceritakan oleh Yesus? Tuhan sendiri, betul ya. Dan yang keempat, kesalahan apa yang telah diperbuat oleh si bendahara tersebut? Tidak jujur. Ada tulisannya di sini tidak jujur. Coba kita baca ayatnya ya. Coba saya tampilkan ayat yang berapa itu? Ayat yang pertama coba. Lukas 16 ayat yang pertama. Oke. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya, ada bos yang mempunyai seorang bendahara. Karena kalau cuma kaya bukan bos, nggak punya bendahara. Jadi berarti sangat kaya, mungkin konglomerat ya. Seorang kaya punya bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhannya apa? Bahwa bendaharanya menghamburkan miliknya. Artinya apa? Si bendahara berfoya-foya, memboroskan harta bosnya, sengaja mencari keuntungan dari harta bosnya. Seharusnya bosnya yang untung, dia yang untung secara pribadi. Ya, apa sih tugasnya bendahara? Ada sini jadi bendahara selain saya? Saya bendahara PGLI, saya bendahara di OKKSS, saya bendahara juga di mana-mana jadi bendahara, nggak tahu ya. Saya jadi bendahara, tugas saya adalah mengelola keuangan organisasi atau perusahaan. Itu tugas seorang bendahara. Kedua, memberikan informasi yang tepat tentang kondisi keuangan organisasi atau perusahaan, supaya ketika perusahaan organisasi mau menjalankan semua operasionalnya, dia tahu ada berapa uang yang ada, punya informasi yang jelas, kemudian memastikan keuangan bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau misalnya seperti saya jadi bendahara PGLI, saya setiap pertemuan, sebelum pertemuan ada, saya pasti kasih pengumuman di grup. Tolong yang belum bayar iuran bulanan, ya disiapkan, boleh transfer, boleh cash. Dan setiap pertemuan saya harus hadir. Kalau saya tidak hadir, saya harus limpahkan kepada orang lain, delegasikan supaya keuangan masuk. Jangan sampai ada orang mau bayar, nggak ada yang terima. Susah suruh orang bayar, begitu ada orang bayar, nggak ada yang mau terima. Wah, rugi benar kan? Jadi memastikan dan membuat laporan keuangan. Tugasnya bendahara membuat laporan keuangan secara periodik dan benar. Kemudian memantau pajak dan peraturan-peraturan keuangan lainnya. Nah, tadi bendahara itu siapa? Saudara dan saya. Bilang, saya seorang bendahara. 1, 2, 3. Saya seorang bendahara. Oke. Kalau bendahara yang pegang uangnya siapa? Hah? Uang siapa?
saudara ini bendaharanya siapa? Perusahaan, organisasi, saudara, keluarga. Saudara itu bendaharanya Tuhan. Dan kalau saudara bendaharanya Tuhan, harta siapa yang saudara kelola? Harta siapa yang saudara pegang? Deposito di rekening saudara itu punya siapa? Properti yang selama ini saudara tinggali, yang saudara sewakan, itu punya siapa? Emas yang ada berbatang-batang itu di safe deposit box punya siapa? Yang benar. Punya saya. Apakah bendahara itu tidak punya harta pribadi? Bendahara punya harta pribadi apa tidak? Kalau saudara kerja di perusahaan, saudara punya harta pribadi. Tapi kita mau lihat apa kata Tuhan tentang si bendahara tersebut ya. Coba buka ayat yang keempat. Ketika si bendahara dia ketahuan dan dia dipanggil sama bosnya, dan dia bilang, bosnya bilang kamu tidak lagi bisa bekerja di sini. Buat semua laporan, aku mau tahu. Dan dia bilang apa? Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Berarti punya rumah lagi enggak? Tidak punya rumah lagi. Artinya kalau sampai dia tidak punya rumah lagi selama ini, apa yang dia miliki punya siapa? Punya tuannya, punya bosnya. Saya mau beritahu kepada kita semua 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Jadi muliakan Allah dengan tubuh. Artinya jangankan uang kita, jangankan properti, tabungan, deposito, hidup kita pun bukan punya kita lagi. Tubuh kita bukan punya kita lagi, sudah dibeli dan sudah dibayar lunas di atas kayu salib, sehingga semua milik kita milik Tuhan, milik bos kita, dan kita hanya dipercaya sebagai bendahara, dan tugasnya bendahara mengelola harta Tuhan. Nah, kesalahan kita, saudara, bukan saya juga. Kesalahan kita apa? Seringkali kita tidak sadar loh kalau uang itu bukan punya kita. Betul nggak? Kita ini punya sense of belonging yang over, ya. Rasanya bukan punya kita juga punya-punyain gitu ya. Padahal bukan punya kita, saudara. Itu punyanya Tuhan. It's not mine. Judul tema hari ini. Bukan milikku, bukan punya kita. Kita ini hanya bendahara, karyawan, pengawas, manajer, pengurus. Kita bukan si owner, ingat baik-baik. Kita bukan pemilik, semuanya milik Tuhan. Dan Tuhan menuntut seorang bendahara untuk mengelola, untuk mengurus harta miliknya, milik Tuhan, bukan milik kita. Oke? Nah, dari ayat-ayat yang kita baca, ayat 10 sampai ayat yang ke-12, kita akan baca sekali lagi ya. Kita mau lihat apa sebenarnya yang ditekankan oleh Tuhan kepada kita. Coba buka lagi Lukas 16 ayat yang ke-10 ayat sampai ayat ke-12. Barang siapa setia
dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi, dari 3 ayat ini ada satu kata yang terus-menerus ditekankan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kata apa itu? Setia, betul. Tuhan mau kita setia dalam perkara-perkara kecil. Tuhan mau kita setia dalam mamon yang tidak jujur. Tuhan mau kita setia dalam harta milik orang lain. Apa artinya setia dalam perkara-perkara kecil? Tuhan menuntut kita untuk setia dalam perkara yang kecil. Dan kalau kita seperti saya bilang lihat dari ayat 1 sampai ayat yang 9, kita tahu yang dimaksudkan dengan perkara kecil itu soal uang. Uang itu soal kecil. Uang itu adalah batu ujian buat kita, apakah kita bisa dipercaya. Orang kalau dalam hal yang kecil, dalam hal keuangan tidak bisa dipercaya, maka tuannya tidak akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. 10% sama 90% besar mana? Tuhan mau kita setia dalam yang 10%. Tuhan mau kita setia di dalam persepuluhan. Bukan perkara yang besar, nanti yang besar diurus, tapi harus setia dulu dalam yang kecil. Baru kita dipercaya dalam hal-hal yang lebih besar. Daud, saudara, dia dipercaya dalam hal yang kecil. Dia bisa dipercaya dalam hal yang kecil. Dia bisa dipercaya dalam domba yang cuma 2-3 ekor. Dan karena dia setia dalam domba yang 2-3 ekor, apa yang Tuhan percayakan kepadanya? Dia dipercaya untuk menggembalakan bangsa Israel. Apakah kita setia dalam hal yang kecil? Apakah kita bisa dipercaya dalam hal yang kecil? Kalau saudara bisa dipercaya dalam hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada saudara perkara-perkara yang besar. Apa sih perkara yang besar itu? Tentu tanggung jawab di dalam mengelola harta yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang besar, saudara akan dipercaya untuk jabatan yang lebih tinggi. Dan ini jabatan bukan bicara jabatan jasmani saja, tetapi juga jabatan secara rohani. Yang ketiga, perkara yang besar itu adalah perkara-perkara rohani, bukan perkara-perkara jasmani. Karena perkara jasmani hanya selesai sampai kita mati, tetapi perkara-perkara rohani bisa sampai kekekalan. Dan saudara, kalau saudara bisa dipercaya dalam perkara-perkara rohani, itu satu kehormatan buat kita. Dan kalau kita bisa dipercaya dalam hal yang kecil, maka kita juga akan dipercayakan dalam karunia-karunia yang paling utama. Apa karunia yang paling utama? Kalau kita baca di dalam 2 Samuel 7 ayat 17, juga ada di 1 Tawarik. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Artinya Tuhan memberikan kepada Daud itu karunia yang utama, yaitu untuk mengetahui hal-hal yang akan datang. Kalau kita baca di 1 Korintus 14, kejarlah karunia-karunia itu, terutama karunia untuk
bernubuat. Artinya untuk mengetahui hal-hal yang akan datang, itu akan dipercayakan Tuhan kepada kita. Kenapa? Kalau kita tahu hal yang akan datang, dolar bakal naik nih. Emas bakal naik nih. Emas bakal turun. Waduh, bakal ada ini. Tuhan akan memberikan karunia untuk mengetahui hal-hal yang akan datang. Itu pertama. Yang kedua, kita perlu setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Saya berharap saudara dan saya kita ini jujur dalam hal keuangan. Jujur dalam hal keuangan itu artinya jujur kepada diri sendiri, jujur juga kepada Tuhan. Saya belajar dan cukup kagum sama direktur saya, orang India, namanya Mr. Nagesh Ramachandran. Ya, mudah-mudahan dia dengar. Dia ajarin saya ketika saya baru masuk ke perusahaan, dia angkat jadi manajer. Dia ajar saya gini, kita manajer diberi kepercayaan oleh perusahaan untuk memutuskan segala sesuatu agar perusahaan untung. Nanti kamu akan terima banyak supplier. Supplier itu akan menawarkan barang-barangnya kepada kamu. Dan kamu yang memutuskan beli atau tidak. Perusahaan tidak tahu apa-apa. Mau beli mahal, mau beli murah, perusahaan tidak tahu. Yang tahu kamu. Karena kamu manajernya, kamu paling tahu alat itu penting atau tidak. Alat itu ada nggak di tempat lain? Jadi kamu yang paling tahu. Dan yang kamu harus jujur sama dirimu sendiri. Artinya, ketika kamu tawar barang itu, kamu harus tawar sampai kamu puas bahwa kamu beli barang sesuai dengan kualitas. Kamu beli barang tidak kemahalan, kamu beli barang pantas, dan kamu bisa menguntungkan perusahaan kalau kamu pintar untuk bernegosiasi. Jadi kita saudara perlu belajar jujur sama diri sendiri. Otomatis kalau kita bisa jujur sama diri sendiri, baru kita bisa jujur sama Tuhan dalam hal keuangan. Ya, Tuhan mau kita bisa mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran yang kita, uang yang kita keluarkan. Tuhan mau kita, kalau boleh dicatat, kita berani bilang, kenapa aku keluarin uang ini? Dan Tuhan bilang, oh iya, saya bisa keluar. Harusnya begitu. Tuhan mau kita semua mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang kita belanjakan. Kalau ada yang mempertanyakan, kita bisa jawab kenapa. Bisa salah? Bisa, tapi punya alasan. Tidak ada yang sempurna memang. Saya juga pernah beli barang dan salah, ternyata nggak bisa dipakai. Bisa, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus setia dalam mamon yang tidak jujur. Apa sih itu mamon? Mamon itu adalah nama dewa orang kafir yang sering disetarakan dengan sifat-sifat curang. Jadi dalam hubungan bisnis, dalam nimbang barang, memberi informasi bisnis, informasi barang, kondisi barang, dalam hal membuat laporan keuangan, kita harus bisa jujur dan bisa dipercaya. Itu namanya setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Ketiga, kita harus setia dengan harta milik orang lain. Artinya apa, saudara? Setia dengan harta milik orang lain. Tadi saya bilang, kalau kita ini bendahara, yang kita pegang uang siapa? Uangnya Tuhan, betul. Jadi bukan uang kita, itu harta milik orang lain yang harus kita pertanggungjawabkan. Ada keuntungannya kita sadar kalau harta itu bukan punya kita. Kalau harta itu punya kita suruh keluarin, itu berat. Dan kebanyakan kita seperti saya bilang tadi punya sense of belonging yang over, sehingga kita merasa punya kita, sehingga susah sekali keluar. Kalau udah masuk,
Tapi kalau saudara sadar bahwa itu bukan milik saudara, kalau itu bukan milik saudara, itu jauh lebih mudah untuk dikeluarkan. Apalagi yang kalau memerintahkan itu adalah ownernya. Kalau ownernya bilang keluarin semua, pindahin ke akun yang lain, kita nggak ada pilihan. Kita akan keluarkan semua dan kita akan pindahkan karena itu memang bukan milik kita. Semua yang kita miliki bukan milik kita, milik Tuhan. Dan Tuhan sudah menginvestasikan hidupnya untuk saudara dan saya. Dia memberikan kepada kita aset jasmani dan rohani kepada kita, dan kita wajib mengurus semua aset-aset tersebut. Sebagai bendahara kita perlu kelola semuanya supaya aset-aset itu bertambah banyak, bertambah besar, bermanfaat untuk orang banyak, terutama bermanfaat untuk kerajaan Allah. Dan itulah sebabnya saudara perlu memelihara semua inventaris yang dipercayakan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Saya lihat wajah-wajah saudara kayaknya bingung. Apa sih Pak itu aset, inventaris, investasi? Apa sih? Saya mau beritahu ya. Aset itu misalnya ada aset yang bergerak, ada aset yang tidak bergerak. Kalau Tuhan percayakan saudara mobil, motor, itu aset bergerak. Kalau saudara dipercayakan rumah, tanah, ya itu aset tidak bergerak. Deposito, uang tunai itu aset yang saudara perlu pelihara. Kalau saudara dipercaya untuk memiliki kendaraan, sudah kewajiban saudara memelihara aset tersebut. Itu tanggung jawab saudara kepada Tuhan. Kalau saudara tahu itu bukan milik saudara. Saya bukan mau sombong, Pak. Saya mau kasih contoh. Saudara lihat itu di bawah ada, kalau saudara masuk ada motor Vario. Vario itu tahun 2014, bulan Mei 2014. Saya tahu karena mau habis nih pajak. Iya. Jadi sudah 10 tahun. Saudara boleh coba semua, siapa saja kalau mau coba. Bandingkan sama motor yang tahun 2024 yang setara. Bandingkan, naikin. Dia seperti motor baru. Kenapa? Karena saya tahu itu bukan punya saya, punya Tuhan. Jadi saya selalu pelihara baik-baik. Saya cuci, saya ganti oli tidak pernah terlambat. Semuanya saya urus karena punya Tuhan. Dan saya mau semua orang tahu bahwa kalau saya memelihara itu dengan baik, Tuhan akan percayakan aset-aset yang lain yang lebih berharga. Kita perlu setia dalam perkara yang kecil, ya. Jadi kita perlu bayar pajak sesuai dengan aturan pemerintah. Kita perlu ganti oli tepat pada waktunya, tidak terlambat, ya. Kalau kita dikasih aset rumah, misalnya aset tidak bergerak, kita perlu rumah kita bersih, orang datang, oh bersih ya rumahnya. Bukan karena yang punya kita, karena itu punya Tuhan. Kata Alkitab, apa saja yang kamu lakukan, apa saja yang kamu kerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga, sebaik mungkin, seperti untuk Tuhan. Dan memang punya Tuhan. Dan karena punya Tuhan, kita harus tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kemarin gak disapu, ngapain disapu hari ini? Karena punya Tuhan, kita sapu si dinding itu 1 hari 2-3 kali nyapunya. Ya gak usah dicontoh saudara. Kalau saudara punya deposito, punya uang tunai, kita hanya boleh belanjakan untuk sandal, pangan, papan yang pantas. Kemarin
gara-gara kasus yang lagi ribut di sosmed, saya di grup SMA itu muncul ada kira-kira 4 atau 5 hamba Tuhan dipasang di situ sedang pakai jam yang harganya semuanya di atas 180 juta. Ada yang sampai 750 juta. Jam tangan, saudara. Pendeta pantas atau tidak? Lebih cocok mana yang 750 juta apa yang 75 ribu? Hah? Lebih cocok mana? 75 juta lebih cocok ya? 750 juta paling cocok tuh. Nah, sama saudara gitu loh ya. Jadi kitanya harus sampai bahasa itu saya sampai malu. Saya dapat dari teman saya di Malaysia 5 gereja paling mewah. Yang paling mewah 100 billion dolar. Aduh. Memang untuk Tuhan kita berikan yang terbaik, tapi yang terbaik itu artinya bukan yang termahal. Tuhan mau harta miliknya itu bermanfaat, bukan termahal, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk pamer. Tuhan mau kita bisa mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang kita belanjakan. Kalau kita diberi kepercayaan Tuhan, punya penghasilan, Tuhan mau kita kasih persepuluhan. Dan kalau kita kasih persepuluhan, Tuhan justru senang. Karena itu caranya Tuhan untuk bisa memberikan kepada kita berkat supranatural. Itu janjinya Tuhan, bukan janji saya. Ada pendeta yang janji kalau kamu diberkati, kalau kamu kasih persembahan hari ini, dalam 2 bulan ke depan kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Kalau tidak, gereja akan kembalikan. Loh, iya benar. Dan ada yang merasa loh enggak dapat dan dia tagih, dan gerejanya mengembalikan memang. Tapi itu bukan janji saya, saudara. Itu janji Tuhan. Kalau saya bisa salah, bisa bohong, bisa aja saya janji 2 bulan nggak kembali, tagih sama saya. Belum 2 bulan saya mati. Kecewa deh mau lagi sama siapa. Ya. Tapi janji Tuhan. Kalau janji Tuhan, dia bilang, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kepadamu berkat dari surga sampai berlimpah. Aku akan menjauhkan daripada semua belahan. Dan itu Tuhan yang janji, dan kalau dia janji, dia pasti akan genapi. Jadi kalau kita kasih persepuluhan, kita kasih persembahan operasional, kita kasih persembahan khusus, itu Tuhan pasti. Kalau kita ditanya, kenapa kamu kasih persepuluhan? Aku bilang. Kenapa kamu kasih persembahan? Kan Tuhan yang bilang. Kenapa kamu kasih persembahan khusus? Kan Tuhan yang bilang. Dia tidak akan mempersalahkan kita. Justru dia akan kasih jempol kalau saudara taat kepada apa yang firman Tuhan katakan. Setia itu artinya setia juga dalam hal membayar apa yang harus kita bayar. Pajak, jangan ngemplak pajak, jangan bikin laporan pajak palsu, ya, 2 pembukuan itu tidak sesuai. Tuhan akan mempertanyakan, kenapa? Aku kan tidak suruh kamu bikin pajak 2 kali. Kalau memang harus bayar pajak pemerintah, aku kan sudah bilang tunduklah kepada pemerintah. Kalau kamu gak setuju dengan aturan pemerintah Indonesia, pindahlah kamu. Pindah ke negara lain yang aturan pajaknya lebih besar, lebih ringan, lebih kecil, ya. Begitu. Jadi kita harus setia dalam keuangan. Saudara tahu Walker Oates, tahu ya? Yang gambarnya orang rambut putih, topi biru. Dia orang yang cinta Tuhan.
Dia bukan orang yang terlalu kaya juga, cuma punya perusahaan aja. Dia ditanya, berapa kamu kasih setiap bulan untuk pekerjaan Tuhan? Dia orang cinta Tuhan, dia bilang selama 40 tahun saya kasih 70-90% dari keuntungan yang saya terima. 70-90%, 40 tahun. Makanya tidak heran dari orang yang miskin dia diberkati sehingga dia cukup kaya sih. Kalau hitungan Indonesia sangat kaya, kalau di luar negeri cukup kaya. Ada seorang namanya Stonewall Jackson. Dia lahir di keluarga miskin. Dan waktu kecil SD, dia kerjanya cari ikan. Dan dia bikin perjanjian dengan seseorang. Orang ini bilang, orang ini kasihan sama anak ini. Dia bilang, Jackson, pokoknya kamu dapat ikan, mau kecil, mau besar, jual ke saya akan beli semuanya dengan harga 50 sen. Mau sedikit, mau banyak, pokoknya kamu dapat 50 sen. Dia deal. Setiap dia dapat ikan, dia namanya anak kecil. Kebanyakan dapat ikan kecil, kebanyakan dapat ikan sedikit. Dan satu kali dia dibeli terus sama orang itu. Satu kali dia dapat ikan besar, banyak. Dan waktu dia dapat ikan besar dan banyak, ada seseorang yang lihat dan orang itu datang sama dia. Jackson, kamu dapat ikan banyak, besar-besar, aku mau beli. Dia bilang, gak bisa. Aku udah janji mau jual sama Tuan X. Ya. Loh, berapa kamu jual? 50 sen. Hah? 50 sen? Aku beli $1. Gak bisa. Aku sudah janji sama dia. Setiap kali aku punya ikan yang kecil, dia beli 50 sen. Sedikit, dia beli 50 sen. Sekarang aku dapat yang besar, sudah sepantasnya dia dapat keuntungan juga. Aku beli $1,5. Enggak bisa. Walaupun masih kecil, dia punya integritas. Bukan karena dia jauh lebih untung, langsung dia abaikan perjanjiannya dengan Mr. X. Makanya dia ketika dia dewasa, dia diberkati jadi orang yang sangat kaya. Satu hari Thailand dilanda banjir yang sangat besar. Saudara mungkin baca di beberapa tahun yang lalu, Thailand habis kena banjir yang luar biasa. Pabrik-pabrik banyak, yang pabrik-pabrik mobil saya mau bilang itu banyak yang kena. Dan waktu itu pas Jepang sudah deal perjanjian bikin pabrik mobil, saya lupa Toyota atau apa di Thailand. Tapi Thailand banjir besar. Akibatnya apa? Nggak bisa kan? Untuk jangka waktu yang cukup panjang, cukup lama. Padahal udah kick off meeting nih, udah mau jalan proyeknya. Tapi nggak bisa karena banjir besar. Waktu itu Indonesia datang dan menawarkan kepada Jepang, gimana kalau bikin pabriknya di Indonesia? Kami akan kasih fasilitas, kami akan kasih paket-paket, kemudahan dan segala macam. Jepang bilang apa? Tidak. Saya tidak mau mengkhianati sahabat lama. Waktu dia senang, kita berbisnis. Waktu dia susah, saya tetap mau setia sama sahabat lama. Itu bisnis. Itu integritas. Itu yang Tuhan mau. Bukan keuntungan di atas segala-galanya. Ada jauh yang lebih bernilai daripada sekedar yang namanya keuntungan. Tuhan percayakan kepada kita, teman-teman. Tuhan percayakan kepada kita pasangan hidup. Tuhan percayakan kepada kita anak-anak. Itu juga inventaris yang Tuhan berikan kepada kita. Harus kita pelihara.
teman-teman, itu harta yang jauh lebih berharga daripada uang, saudara. Si bendahara tadi, yang dia cari adalah ketika susah, temannya. Siapa yang bisa menampung saya di rumahnya? Kita tidak tahu masa depan kita. Sekarang boleh saja kita kaya, selama hidup kita ada di sangkar emas. Tapi siapa bilang bahwa kita akan ada di sangkar emas terus? Satu kali kita bisa jatuh. Dan saat itu siapa yang akan menolong kita? Teman-teman kita. Itulah sebabnya teman-teman adalah harta yang harus kita pelihara juga. Apalagi mereka saudara-saudara seiman. Jangan kalau dia baik saja, jangan kalau dia suka traktir saja kita baik. Yang suka utang juga nggak apa-apa, teman kita juga. Karena satu hari siapa tahu dia jadi konglomerat. Selama ini kita tolong dia, satu kali dia jadi konglomerat, dia yang tolong kita. Istri, suami, itu adalah harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Banyak orang nggak punya pasangan. Kalau saudara punya, pelihara baik-baik, jaga baik-baik, jangan KDRT, jangan diselingkuhi, jangan disakiti hatinya. Itu bukti saudara itu memelihara aset yang Tuhan berikan. Banyak orang minta anak, Tuhan minta anak. Tapi ketika diberi anak, tidak dipelihara, tidak dididik secara rohani, akhirnya jadi anak kurang ajar. Salah siapa? Kalau kita tidak mendidik, kalau kita tidak mendisiplin, kalau kita tidak mau datang sama Tuhan, kalau ada apa-apa dengan dia kurang ajar, datang sama Tuhan, aku nyesel minta anak, aku nyesel dapat anak. Tuhan percayakan kepada kita untuk kita pelihara, untuk kita kembangkan, supaya anak-anak kita bisa menjadi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi perlu kita tahu banyak aset-aset yang Tuhan percayakan kepada kita. Kesehatan saudara itu aset, itu inventaris yang termahal untuk saudara. Saudara perlu pelihara. Jangan dikotori, jangan dirusak, jangan dipakai sembarangan. Pelihara baik-baik, karena nggak ada spare part nih saudara. Cari di mana spare part? Jadi jaga baik-baik karena itu lifetime warranty. Ya, dijamin garansi seumur hidup, sekali sampai seumur hidup. Jadi jaga baik-baik. Ya, gigi jaga baik-baik. Jangan makan minum cukup terlalu banyak. Orang paling makan cukup terus, kamu pakai cukup. Ya, waktu itu aset. Tidak semua orang punya waktu. Kalau saudara punya waktu, pakai waktu itu untuk hal-hal yang berguna. Jangan hanya untuk main game terus. Ya, kalau saudara seorang gamer dan dapat duit dari situ lain. Tapi kalau cuma sekedar untuk senang-senang, lebih baik pakai untuk yang lain. Ada hal yang lebih baik daripada game. Waktu saudara, jangan sampai saudara tidak punya waktu untuk ibadah. Ibadah kata Alkitab berguna di dalam segala hal. Jadi kalau kita investasikan waktu kita untuk beribadah, Tuhan pasti senang. Kita tidak akan jadi kekurangan sesuatu karena kita beribadah. Justru Tuhan akan menambahkan sesuatu karena saudara sudah mempergunakan waktu saudara dengan baik. Beribadah, melayani, belajar firman Tuhan, DKHB, Crown, dan yang lain-lain. Ya, kalau saudara investasikan uang saudara di misalnya orang-orang yang membutuhkan, investasikan uang saudara ke persepuluhan dan yang lain, Tuhan itu senang. Dan itu namanya saudara sedang mengurus harta milik Tuhan. Uang itu adalah batu ujian kesetiaan untuk menerima hal-hal yang besar dari Tuhan. Kalau kita gagal dalam hal keuangan, jangan berharap kita akan dipercaya.
untuk hal-hal yang lebih lagi. Amin. Saya akan akhiri khotbah ini dengan satu video itu. Saya minta para pemain musik maju ke depan. Indah.